Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Ushul fi Tafsir di Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Waqad qara'na ams anna al-Qur'an al-Karim wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam masdara asy-syari'ah al-islamiyah. Masdara asy-syari'ah al-islamiyah. Ma ad-dalil بأن القرآن مصدر الشريعة الإسلامية؟ أن القرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية. الدليل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شاهد هنا اسم القرآن الفرقان وليكون للعالمين نذيرا. طيب. ثم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. هذا هو الدليل بأن القرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية. ودليل بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا. سهيل. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ويقرن بين طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله هنا أمر وأطيعوا الرسول. إذن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. مفهوم الآية أن من لم يطع الرسول لم يطع الله. فهمتم؟ المفهوم مفهوم من الآية من لم يطع الرسول لم يطع الله. Barang siapa yang tidak taat kepada Rasul berarti dia belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang suruh kita, perintah kita untuk taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Kapan kita tidak mau taat berarti kita tidak taat kepada Allah. Baik. Wa huna wa fi hadhihi al-ayat raddun ala al-Qur'aniyyin mungkir sunnah, ingkar sunnah. Hadhihi al-ayat raddun alaihim. Bisa dipahami? Li'annahum lam yaqbalu sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarudduna. Ya. Wa lam yaqbalu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun yakfina al-Qur'an. Yakfina Al-Quran. Mereka mengatakan cukup untuk kami Al-Quran. Bisa dipahami? Dan ini bantahan untuk mereka. Baik. Al-ayatul ukhra ba'dahu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wal ayatul ukhra wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Al-amr bi akhdhi ma atakumur rasul. Ma atana
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Baik. Wal ayatul ukhra طيب هذه الآية تسمى رزقي هذه الآية تسمى ayatul mihnah, ya, ayat ujian, ya, untuk menguji kejujuran, kebenaran, pengakuan cinta orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang sufi mengatakan kita beribadah hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena roja dan khauf. Karena itu kalau kalian ketemu dengan mereka, kalau kita beramal karena surga itu tidak boleh. Itu berarti bukan karena Allah. Kita beramal karena takut neraka, itu juga salah juga. Bagi mereka mahabbah saja. Ini jelas. Kita sudah jelaskan di salah satu usul bahwasanya mahabbah pokoknya, kemudian roja dan khauf, ya, barat dua sayap burung. Ya, itu pasti ada. Kalau kita cinta kepada sesuatu pasti ada harapan dan takut, ya enggak? Cinta kepada barang, ya, kita harapkan ini barang terjaga terus, ya aman-aman saja. Takut kalau ada yang curi, takut kalau ada yang kalau takut kalau rusak, ya enggak? Itu cinta kepada barang, ya enggak? Ada takut dan harapan. Apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan kita mengharap rahmatnya, mengharap surganya, takut nerakanya, takut adabnya, takut murkanya, ya enggak? Itu tiga enggak bisa dilepas. Alhamdulillahirabbil alamin, hadhihi al-mahabbah, ar-rahmanir rahim, hadhihi ar-raja, malik yaumiddin, hadhihi al-ayah fi al-khauf. طيب نواصل درسنا. ثم قال رحمه الله من يقرأ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طيب. قال الشيخ رحمه الله: نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. Ini turunnya Al-Quran. Ya, Al-Quran turun, dan yang paling pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ini disebutkan tanggalnya, ya. Bukan malam nuzulul Quran, ya. Ini malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar disuruh cari di mana? 10 malam terakhir. Nah, sebelumnya kita ingatkan semua dalil tentang turunnya Al-Quran. Maksudnya Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bantahan, raddun ala may yunkiru ulu Allah az-zati. Ini bantahan bagi orang-orang yang mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ulu az-zat. Karena ulu sudah disebutkan berapa ulu kemarin? Al-ulu ada 3. Yang pertama ulu az-zat, tsani ulu al-qadar, tsalits ulu al-qahr. Ya. Wal mubtadi'ah yuthbituna ats-tsani was-tsalits wa yunkiruna al-awwal. Mereka tetapkan ulul qadar dan ulul qahr, tapi mereka ingkari ulu az-zat. Dan semua dalil tentang turunnya Al-Quran itu bantahan untuk mereka. Ya, paham ini? Dari sisi dalil. Yang kedua, dari sisi akli. Bisa dipahami? Dari sisi akal. Kita tanya orang itu turun dari mana? Ketika mereka sudah tetapkan Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, maka tanya mereka,
Turun itu dari mana? Ya, misalnya saya turun dari lantai 2 ke lantai 1. Bilang, itu turun dari mana? Ya. Kalau mereka sudah bilang dari atas ke bawah, maka itulah yang ada pada Al-Qur'an. Ya. Paham ini? Berarti Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas. Karena bahasanya diturunkan. Di sini yang paling pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fi Lailatul Qadar fi Ramadan. Pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan dia itu Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Bisa dipahami? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran tersebut pada malam yang penuh berkah, itu malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami mundzirin, ya, memberi peringatan. Padanya di malam tersebut yufraku kullu amrin hakim. Ini disebutkan ini dalam pembahasan takdir, ini takdir sanawi, ya, takdir tahunan. Di sini ditetapkan itu 1 tahun ke depan. Kemudian qala Syekh rahimahullah wa qala ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi di malam Lailatul Qadar dan pada bulan Ramadan. Jadi ini dalil pada bulan Ramadan. Kan dikatakan oleh Syekh fi Lailatul Qadar. Dalilnya 2. Fi Ramadan, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Ya, fihi situ adalah dhamir kembali kepada Al-Qur'an dan aid untuk alladzi isim mausul. Hudal linnas. Di sini keumuman, hidayah Al-Qur'an itu untuk seluruh manusia. Jadi ini hidayah bukan hanya untuk siapa? Kaum muslimin, tapi untuk seluruh manusia agar mereka meninggalkan kesyirikan, masuk ke dalam Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelasan terhadap hidayah dan al-furqan. ثم قال رحمه الله تعالى: وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. Baik. Antum persiapan terjemahkan? Enggak. terlalu. Baik. Dan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali turun kepada beliau Al-Qur'an, awwalu ma nazala alaihi ay Al-Qur'an, adalah 40 sana. Yaitu beliau berumur 40 tahun. Alal masyhuri inda ahli ilm. Menurut pendapat yang masyhur, terkenal di tengah ahli ilm. Bisa dipahami? Jadi tadi sudah disebutkan waktu turunnya itu pada malam Lailatul Qadar tanpa ditakyin tanggal berapa, malam berapa. Intinya malam Lailatul Qadar dan pada bulan Ramadan. Sekarang ketika turun itu ayat yang pertama, nanti akan disebutkan pembahasan tersendiri. Umur Nabi berapa? Ya. Umur Nabi berapa tahun? Sini sebutkan bahwasanya beliau ketika itu berumur 40 tahun. Ini menurut pendapat yang masyhur di tengah ahli ilmu dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Atha, Sa'id bin Musayyib dan Salim. Maksudnya ini pendapat telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Dan ingat Ibnu Abbas ini terjemahan Al-Qur'an, ini penafsir Al-Qur'an, ahli Qur'an. Paham ini? Wa hadhihi sin, dan umur ini yaitu umur 40 tahun, hiya allati yakunu biha bulughu rusydi wa kamalu al-aqli wa tamamul idrak. Itu umur yang padanya itu orang sampai kepada rusyd, sempurna akalnya, sempurna idraknya. Ya, paham ini? Sudah matang. Bisa dipahami? Itu umur 40 tahun. Bisa dipahami? Baik. Terus وقال رحمه الله تعالى: والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام.
قال الله تعالى عن القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم انتقل رحمه الله بعد ذكر متى نزل القرآن أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكم عمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم انتقل رحمه الله في ذكر من نزل بالقرآن من عند الله من نزل بالقرآن من عند الله القرآن منزل هنا الشيخ رحمه الله يبين من نزل بالقرآن من عند الله من نزل بالقرآن من عند الله يقول الشيخ قال الشيخ والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل رمضان جبريل ما إعرابها كلمة جبريل رمضان بسرعة نعسان أحمد لا إله إلا الله رشيد لا إله إلا الله نسيتم رزقي أين عبد الله خبر سبحان الله أحسنت جبريل خبر من الذي مبتدأ في محل رفع مبتدأ جبريل خبر فهمتم رزقي رمضان أحمد رشيد الفاعل نزل فاعل نزل ما الفاعل فاعل نزل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يرجع إلى الذي فهمتم الضمير يقال أعيد Domir ini dikatakan aid. Setiap isim mausul ada dua. Yang pertama ada sila. Dan di dalam sila ini ada aid. Jadi cari dulu silanya, jumlah yang terletak setelah isim mausul. Kalau sudah dapat baru cari domir yang kembali kepada isim mausul tersebut. Nah, ini baru tenang urusan. Contoh ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina isim mausul amanu. Silakan. Silatul mausul. Ini jumlah amanu, jumlah fi'li. Sekarang mana aidnya? Mau jamaah. Kembali ke seperti itu. Bisa dipahami? Baik. Sama di sini. Jadi Jibril adalah khabar. Ahadul malaikatil muqarrabin al-kiram. Salah seorang malaikat yang dekat lagi mulia. Dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan muqarrabin, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ini ilmu yang lain ya. Jadi sudah beliau sebutkan tentang turunnya Al-Qur'an, pertama kali turun kapan, kemudian umur Nabi ketika itu berapa. Di sini pembahasan ketiga, siapa yang membawa Al-Qur'an? Membawa turun Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah tahu kan ya Allah yang turunkan, yang terima Nabi, siapa yang bawa turun? Ya. Kan enggak, Allah tidak langsung berbicara kepada Nabi kan? Ya, tapi ada yang bawa turun. Allah berfirman, ada yang bawa. Nah, ini pembahasan. Itu Jibril alaihi salam. Qala Allah Ta'ala 'anil Qur'an wa innahu latanzil rabbil alamin. Al-Qur'an adalah sesuatu yang turun dari Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang turunkan, ya, Rabbul Alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Ya. Yang mana ar-ruhul amin yaitu malaikat Jibril itu dialah yang turun dengannya, itu membawa Al-Qur'an turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nazala bihi. Bil Qur'an. Man ar-ruhul amin. Jibril alaihi salam. Ini ada tafsir di sini. Antum sudah cari? Ramadan موجود هنا نسيتم طيب كل آية في هذا الكتاب طيب
Jadi antum bisa lihat Ar-Ruhul Amin apa tafsirnya. Ya, ini jelas ya, ini Jibril, cuma kita mau anu saja. Biasakan diri melihat tafsir. Jadi antum baca tafsir tidak paham maknanya, antum baca Al-Qur'an tidak paham maknanya, buka tafsir. Antum baca hadis ada di Arba'in An-Nawawiyah, buka syarah Arba'in An-Nawawiyah. Antum baca hadis ada di Bulughul Maram, buka syarah Bulughul Maram. Begitu saja. Paham ini? Antum baca matan nahwu tidak ada, buka syarahnya. Ya, paham ini? Baik. Jadi ya syu'ara, kita lihat ini bilang Adi Hidayat apa ini? Itu pentingnya belajar. Ini sebenarnya itu Anda enggak usah sibuk dengan itu orang. Ya. Paham ini? Hukum musik dari dulu seperti itu, ya. Hukumnya haram jelas. Saya dari belasan tahun yang lalu kita sudah yang baru lagi viral ya. Masalahnya orang sibuk dengan video, dengan YouTube, dan tidak sibuk belajar. Itu lebih ngawur, ya. Ngapain urus habis waktu nonton ini, nonton batanya, tapi tidak sibuk belajar. Ada pelajaran-pelajaran dasar seperti ini, tidak semangat belajar. Ya, salahnya dengan masalah-masalah ada viral itu tidak ada habisnya itu. Apalagi dari cocok lagi, tidak ada habisnya. Ayat berapa itu? 19. Baik. Nazala bihi Jibrilu al-Amin. Perhatikan. Jadi Ar-Ruhul Amin, siapa itu Ar-Ruh? Di ayat yang lain dikatakan Ruhul Qudus. Sini tafsirkan nazala bihi Jibrilu al-Amin. Bisa dipahami? Ala qalbika litakuna minal mundhirin. Pada hatimu agar kamu masuk dalam golongan orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin Arabi mubin, dengan lisan Arabi yang jelas nyata. Ini keutamaan bahasa Arab saja. Paham ini? Keutamaan bahasa Arab. Terus kita sering ingatkan ya, antum kalau belajar bahasa Arab, nahwu sharaf, hadirkan niat itu. Dia belajar nahwu sharaf, ini memang bukan ilmu pokok tujuan, tapi ini wasilah yang mengantar saya memahami Al-Quran Sunnah. Paham ini? Selalu hadirkan. Yang dengannya antum belajar nahwu sharaf, pahala besar. Karena nanti ujungnya antum akan memahami Al-Quran, langsung baca tafsir dengan ilmu nahwu sharaf yang antum punya. Apalagi kita sekarang di usul tafsir. Bisa paham ini? Kita gabungkan, antum gunakan ilmu nahwu sharafnya antum memahami usul fiqh tafsir, itu luar biasa. Dan semua ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu hadis, sunnah, fikih, ya, itu semua berbahasa Arab. Paham ini? Itu niatkan. Jadi antum belajar nahwu sharaf itu sudah luar biasa pahalanya. Paham ini? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya, dan nanti di qaidah fikih kita akan dapat. Baik. Terus وقال رحمه الله تعالى وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ثم قال تعالى قد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. سبحان الله. Yang terakhir ini. فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. Luar biasa. ثم قال رحمه الله وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة. Dan sungguh malaikat Jibril alaihi salam memiliki apa itu? Sifat-sifat yang terpuji, yang agung. Ingatnya bukan orang sembarangan. Ini malaikat Jibril ini bukan malaikat sembarangan. Malaikat yang membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, para nabi dan rasul. Nanti akan disebutkan rumusnya di bawah. Di kalimat terakhir yang dibaca tadi. Jadi ini Jibril sekali lagi ya, kita sudah dapat ilmu bahwasanya inilah malaikat yang membawa turun Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul.
khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril alaihissalam memiliki sifat-sifat yang terpuji yang agung. Yang ceritanya begini, ini anggaplah kita sesama manusia, utusan, ada utusan dari Ustaz Muzakir. Dia utus orang. Ya, menyampaikan pesan kepada santri RBA 1 2 3 4 5. Begini. Tapi ini orang dikenal Pak Bote. Kira-kira kalian percaya atau tidak? Ini cacat ini orang misalnya. Tukang tipu, tuti. Tukang tipu. Saya utus ya. Mungkin saya tidak tahu atau bagaimana. Intinya sampai ke kalian, kira-kira itu percaya? Susah percaya. Pokok ini orang. Kan begitu. Ya, itu diantara kita saja. Pesan ucapannya di Ustaz Muzakir. Siapa Muzakir? Tapi coba lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul pilih. Bukan sembarang malaikat, malaikat yang termulia. Ya, untuk membawa kitab yang termulia kepada manusia termulia di malam yang termulia, di bulan, di antara bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Penuh dengan kemuliaan. Yang mana ketika orang hamba muslimah laki-laki perempuan berpegang teguh dengan Al-Quran tersebut, dia akan menjadi mulia juga dunia alam barzakh akhir. Coba luar biasa, nah kali-kali datanginya di hidayat ini luar biasa. Buyar semua kan? Angka nih surah musik, surah la ilaha illallah. Bisa dipahami? Buyar kan? Ini ngawur memang ini. Tak usah kita. Saya cuma kode-kode saja kalian ya, omon-omon. Kalian tidak sibuk belajar aja. Kalau antum merasa jijik dengannya seperti itu, belajar itu jijiknya, kebodohan, kejahilan, itu menjijikkan. Itu belum selesai itu. Dia masih bisa bicara. Ya, dia masih bisa ngomong. Tunggu episode selanjutnya. Ya, dan kita tidak kaget ketika orang menyimpang memang begitu, ngawur. Itu baru satu, putar ceramah yang lainnya, banyak lagi lebih ngawur. Tapi tidak usah, ngapain kalian karena syubhat, saya tidak tanggung jawab. Ya, karena syubhat bercokol selesai. Kau binasa dunia alam barzakh akhir. Dan coba-coba ya. Itu masalah rudud, bantahan-bantahan itu bukan sembarang orang masuk situ. Jangan tes ilmu ya. Saya dengar dulu deh. Pas dengar cocok nih. Waduh. Berubah mazhabnya, berubah pendapat. Ya sudah. Canggih toh, ada YouTube. Ya, jadi ingat santri kalian tidak seperti dengan orang-orang di luar sana. Kalian punya aturan-aturan. Itu jangan dilanggar itu. Ya, jangan tes ilmu, dengar syubhat, dengan dai syubhat dan seterusnya. Jangan. Apalagi posisi dia sekarang ya seperti itu. Ya. Dan itu sudah lama ya. Itu barang sudah lama, cuma baru muncul lagi. Dan banyak yang lebih ngawur lagi ya. Banyak ya. Itu tidak kaget jadi sebenarnya. Cuma ya ini lagi viral, banyak orang salah paham ya. Banyak orang juga ustaz-ustaz kita yang berbicara supaya orang tidak larut dengan omongannya. Jadi di sini Jibril alaihissalam memiliki sifat-sifat yang terpuji yang sangat agung, berupa karam, kedermawanan, quwwah, ya kekuatan, kedekatan, wal qurb min Allah, kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala, wal makanah, kedudukan, wal ihtiram, pemuliaan, ya penghormatan di antara para malaikat, karena dia juga malaikat, itu betul-betul dimuliakan di sisi malaikat yang lainnya. Wal amanah, wal husn, wat tahara, kesucian, kebaikan. Ma ja'alahu ahlan. Yang mana sifat-sifat ini semua yang menjadikan dia itu layak, pantas li ayyakuna rasulallahi, masuk ya, rasulah khabar yakun. Yakun isimnya dhamir mustatir fihi, jawazan takdiru huwa kembali kepada Jibril. Li ayyakuna rasulallahi ta'ala biwahyihi ila rusuli. Yang mana semua sifat ini menjadikan dia betul-betul ahlan, dialah ahlinya, dialah yang pas, cocok. Ya. Untuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyunya kepada para rasulnya. Bisa paham ini? Oleh karena itu antum lihat itu rasul dari kalangan para malaikat dan juga rasul nabi dan rasul di kalangan para nabi dan rasul masuk dari kalangan manusia, itu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Tak seperti orang sekarang. Ya, ngaku nabi, ngaku, oh antum lihat itu perjalanan hidupnya, naudzubillah. Ya, paham ini? Nabi-nabi palsu. Coba, paham ini? Kalau yang asli nabi, asli rasul, itu antum lihat. Itu orang pilihan memang. Ya, orang-orang pilihan. Termasuk malaikat Jibril. Ini rasul dari kalangan para malaikat. Maksudnya utusan Allah yang membawa wahyu. Qala Allah Ta'ala, sini perhatikan banyak sifatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laqaulu rasulin karim. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Sudah? Jadi karim. Sebelumnya dia rasul karim, dzi quwwah, 3 inda dzil 'arsy makana makin, ya inda dzil 'arsy makin, punya makana muta'in. Maksudnya ditaati di kalangan para malaikat. Tsumma amin, amanah. Ini sifat-sifat semua. Wa qala 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Taib. Ini di surah Najm. Ini surah Makkiyah semua isinya. Taib. Takwir An-Najm. Wa qala ta'ala qul nazzalahu ruhul qudus. Siapa ini ruhul qudus? Jibril alaihissalam. Ya min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Taib. Waqad bayyana Allah Ta'ala lana awsaf Jibril. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sifat-sifat Jibril. Alladzi nazala bil Qur'ani min indih. Yang mana Jibril turun membawa Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tadullu ala 'idhamil Qur'an. Dan ini semua menunjukkan akan agungnya Al-Qur'an wa inayatihi ta'ala bih. Dan inayah Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Dan ingatnya Al-Qur'an itu kitab yang paling mulia. Dia punya kekhususan yang tidak dimiliki kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya yang paling menonjol adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari tagyir, tabdil, naqas wa ziyadah. Ini sudah lewat pembahasannya kemarin. Itu hafal itu ya. Ya, dijaga dari perubahan, penggantian, pengurangan dan penambahan. Apa dalilnya? Hafal itu, hafal. Apa dalilnya? Inna nahnu nazzalna dzikra, pendek, wa inna lahu lahafidh. Itu Allah ini. Sungguh kami yang turunkan dan kami juga yang akan jaga. Luar biasa. Paham ya? Allah sudah jamin ya. Takaffala. Ya, Allah jamin ya. Paham ini? Dan tidak ada yang asalnya membebankan sesuatu kepada Allah kecuali dirinya sendiri. Allah sendiri yang bilang, saya akan menjaga Al-Quran tersebut. Berbeda kitab-kitab sebelumnya. Bahkan Allah sendiri yang kabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara Ahlul Kitab itu merubah. Yuharrifuna al-kalima amma mawadhi. Allah sendiri yang kasih tahu gitu. Dan itu terjadi. Paham ini? Baik. Terakhir, perhatikan itu bagus kalamnya Syekh. Fa innahu la yursalu man kana 'aziman illa bil umuril 'azimah. Karena tidaklah diutus orang yang azim, yang mulia, kecuali dengan perkara-perkara yang mulia. Walid. Ya, kalau ada syekh, ada seorang ulama punya banyak murid, ya dengan tabaqat yang berbeda. Ada senior sekali, ada senior, ada pertengahan, ada yang santri baru, murid baru. Tiba-tiba ada seniornya. Ya, angkatan pertama misalnya diutus kepada seorang alim yang lainnya. Kira-kira ini alim ini, ini yang syekh ini yang datang. Jadi ini syekh, muridnya sudah syekh. Ya, ternyata murid seniornya juga sudah. Saya diutus sama syekh ini. Kira-kira sama enggak kalau dia utus muridnya yang baru masuk misalnya. Muridnya tonji. Sama enggak? Beda. Paham ini? Kalau saya cuma panggil santri, panggil saja ya biar siapa. Mungkin anak kecil juga bisa saya utus. Saya panggil Kiano dulu. Biar panggil Ustaz. Jadi kalau mungkin urusan penting, mungkin tidak sabar saya suruh. Ramadan mana ini? Anu dulu ini. Kasih tahu begini. Bisa paham ini? Jadi tidak ada diutus orang yang azim, punya kedudukan mulia, hebat, kecuali untuk perkara-perkara yang mulia, yang besar pun. Ya, ini Al-Quran ini bukan sekedar kitab, tapi kitab yang paling mulia. Paham ini? Diturunkan kepada manusia yang termulia. Maka utusan yang membawa Al-Quran ini, maka harus juga, paham ini? Utusan yang
ilmu ya sifatnya tadi. Ma ja'alahu ahlan li ayyakuna Rasulullah sallallahu alla yakuna liyakuna Rasulullah ila rusulihi bi wahyihi ila rusulihi. Ya. Bisa dipahami? Li ayyakuna Rasulullah taala bi wahyihi ila rusul. Baik. Ini pembahasan pertama, nuzulul Quran. Ya. Jadi ada berapa poin pembahasan? Yang pertama tadi apa? Ya. Pertama kali turunnya Al-Quran. Kapan? Ya tak? Kapan? Pada malam apa? Di bulan apa? Kemudian yang kedua, umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali Al-Quran turun kepada beliau. Berapa umur? Dan kenapa di umur tersebut? Apa keistimewaan umur itu? Itu umur 40 tahun. Kemudian siapa yang membawa turun Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sifat-sifat Jibril alaihissalam sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para rasulnya. Kemudian ditutup dengan kaidah tadi, la yursalu man kana 'aziman illa bil umurin 'azimah. Paham ini? Baik. Nanti insyaallah kita masuk apa yang paling pertama turun dari Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa lainnya surah apa, ayat apa yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Ini pembahasan baru. Insyaallah besok kita baca. Baik. Sekian, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.